ini seperti ini. Nah, anak-anak yang mengalami keterbatasan pada motorik kasar itu juga terganggu pada aktivitas menirukan gerakan. Habis itu, mereka kesulitan lama memperhatikan aktivitas dalam kondisi yang statis. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Yang selalu nonton video-video di channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga video-video di channel YouTube ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu share, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel YouTube ini. Oke. Di video kali ini kita mau sama-sama belajar dan membahas tentang apa itu motorik kasar dan pentingnya motorik kasar untuk perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita. Langsung saja, mari kita mulai. Motorik kasar. Nah, motorik kasar adalah sesuatu atau gerakan yang ditimbulkan oleh otot-otot besar kita. Dalam arti motorik kasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh tubuh kita melalui gerakan-gerakan otot besar. Baik itu kepala, tangan yang besar, kaki, seperti itu. Nah, gerakan motorik kasar dipengaruhi oleh otot-otot yang bekerja bersama melalui satu tindakan atau aktivitas. Nah, motorik kasar sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik kita lihat dan kita cek perkembangannya pada anak-anak kita. Terutama dari anak-anak kita mulai bisa miring kanan dan miring kiri. Di usia sebelum 2 bulan, anak-anak kita nih sudah mulai tidur dengan posisi bisa miring, bisa tidur sedikit miring atau miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, seperti itu. Itu termasuk bagian dari perkembangan motorik kasar pada anak-anak kita. Sampai dia bisa merangkak, dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Nah, itu semua adalah kemampuan-kemampuan motorik kasar. Naik lagi, motorik kasar membantu anak-anak misalnya mereka melompat 2 kaki, melompat 1 kaki, turun naik tangga, berayun. Nah, itu semua hal dipengaruhi oleh motorik kasar. Sampai kemampuan mereka bersepeda hingga berenang, itu adalah aktivitas yang juga dipengaruhi oleh motorik kasar pada tubuh kita. Seperti itu. Oke. Sebelum kita membahas apa sih aktivitas yang membantu meningkatkan motorik kasar, kita bahas dulu nih, seberapa penting sih motorik kasar itu untuk perkembangan anak-anak kita. Seperti ini, sederhananya. Pada saat kita sudah mulai masuk atau anak-anak kita sudah masuk di usia akademik atau di usia dia sudah prasekolah, TK, SD, TK PAUD seperti itu. Nah, kemampuan motorik kasar pada usia itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita karena itu mempengaruhi tingkat sosialisasi mereka, keberanian diri mereka, kepedean mereka, sampai larinya ke kontrol diri, kontrol emosi hingga perilaku. Itu semua dipengaruhi oleh motorik kasar. Kenapa itu terjadi? Contoh sederhananya seperti ini. Anak-anak di TK berlarian, main ayunan, memanjat, atau bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain, menirukan gerakan dari teman-temannya. Apabila anak kita mengalami keterbatasan itu, mereka cenderung menarik diri dengan teman-temannya, akhirnya dia tidak berani melakukan itu. Dia cenderung lebih diam, dia cenderung tidak mau melakukan itu. Akhirnya interaksi sosialnya terganggu, dia tidak bersama dengan teman-temannya, kontrol dirinya terganggu, dia merasa panik saat harus melakukan aktivitas itu, emosionalnya terganggu, dia merasa kenapa saya seperti ini, kenapa teman-teman ini, akhirnya dia tidak mau melakukan itu lagi. Itu contoh sederhananya. Sampai ke usia
yang lebih jauh atau meningkat lagi sampai misalnya mereka harus menirukan gerakan-gerakan, misalnya gerakan olahraga, mereka harus mengikuti gerakannya seperti ini. Nah, anak-anak yang mengalami keterbatasan pada motorik kasar itu juga terganggu pada aktivitas menirukan gerakan. Habis itu mereka kesulitan lama memperhatikan aktivitas dalam kondisi yang statis. Jadi kondisi statis itu misalnya lama berdiri, lama duduk tenang, lama aktivitas yang memerlukan gerakan-gerakan yang lumayan lama, posisi yang statis atau diam seperti itu. Nah, mereka juga kesulitan. Nah, pada usia sekolah, aktivitas-aktivitas yang memerlukan duduk lama itu lumayan banyak diperlukan bagi anak-anak kita. Nah, akhirnya mereka terganggu nih pada aktivitas-aktivitas yang harusnya mereka sudah mulai bisa beraktivitas lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya, pola jalan. Nah, pola jalan anak-anak dengan keterbatasan atau permasalahan pada motorik kasar, pola jalannya berbeda. Bisa hip itu pinggulnya ikut digoyangkan, atau misalnya kakinya jalannya harusnya seperti ini, dia bisa jadi seperti ini, seperti itu, atau pinggulnya. Jadi banyak gerakan-gerakan yang manipulatif, gerakan agar gerakannya bisa melakukan aktivitas itu. Nah, itu juga dipengaruhi oleh kemampuan motorik kasar. Banyak sekali permasalahan-permasalahan lainnya yang disebabkan oleh motorik kasar. Mungkin tadi beberapa contoh sederhana saja, agar kita bisa lebih peduli bahwa penting nih kita menstimulus anak kita untuk melakukan aktivitas atau kemampuan-kemampuan motorik kasar seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih aktivitas yang bisa membantu anak-anak kita meningkatkan stimulus motorik kasar? Nah, sebelum naik ke aktivitas, saya mau membahas sedikit tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan motorik kasar pada anak. Ada beberapa faktor, saya ambil yang intinya saja. Yang pertama adalah faktor usia. Usia anak juga diperhatikan. Saat anak sudah cukup usianya, nah sesuai dengan usianya, nah itu yang memang harus kita stimulus, usia. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Anak-anak laki-laki cenderung lebih cepat perkembangan motorik kasarnya daripada motorik halus. Anak perempuan sebaliknya, mereka kemampuan motorik halusnya lebih cepat berkembang daripada kemampuan motorik kasarnya. Tapi tidak semua, ada juga yang beriringan, ada juga yang ini. Semua itu tergantung pada stimulus dan lingkungan. Nah, itu faktor terakhir ini juga sangat penting bagi anak kita. Stimulus dan lingkungan. Semakin sering kita menstimulus, itu akan semakin baik anak kita. Lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan yang aktif, lingkungan yang mengajak mereka terus untuk mencoba, itu mempengaruhi kemampuan motorik kasar mereka. Sama faktor yang terakhir adalah faktor kekuatan otot. Nah, mungkin ada anak-anak yang mengalami permasalahan kelemahan otot atau permasalahan yang berhubungan dengan otot. Nah, mungkin itu bisa kita benahi dulu seiring dengan kita membantu kemampuan motorik kasar anak kita. Apa saja sih aktivitasnya agar kita bisa meningkatkan stimulus anak kita untuk kemampuan motorik kasar? Yang pertama, aktivitas melompat. Nah, melompat ini aktivitas yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi bermain melompat dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Atau bermain melompat melewati halang rintang. Nah, itu juga bisa kita gunakan di rumah. Misalnya di rumah ada guling nih, guling kita susun. Terus anak melompati guling itu, terus menaruh barang 3, 4, sampai 5 tidak masalah. Jadi bolak-balik mereka mengambil benda-benda itu. Selanjutnya, berguling. Nah, berguling juga termasuk aktivitas motorik kasar. Jadi mungkin kita bisa bikin pakai kain panjang atau apa, terus mereka berguling untuk bermain motorik kasar bersama kita. Setelah itu berayun juga termasuk kemampuan motorik kasar. Melompat satu kaki dengan kaki bergantian. Nah, itu juga perlu anak-anak bisa, atau anak-anak mempunyai skill itu, mempunyai kemampuan itu, seperti itu.
Selanjutnya, melempar bola dengan dua tangan. Nah, melempar bola dengan dua tangan ini ada beberapa versi. Jadi versi pertama mungkin melempar bolanya di satu tempat, gitu. Nah, versi yang kedua mungkin dia bergantian dari posisi satu ke posisi lain tapi ringnya sama seperti itu. Nah, itu juga bagian aktivitas motorik kasar yang bisa dilakukan di rumah dengan sederhana. Misalnya juga menaruh benda di atas ketinggian, itu juga bagian untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Atau apalagi misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kursi. Misalnya nih ada titian nih seperti ini. Nah, anak-anak berpindah dari satu ini misalnya ke depannya itu dengan kursi. Nah, itu juga membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Misalnya kita di taman ada pinggiran yang pinggiran jembatan kecil gitu. Nah, anak-anak bertiti atau berjalan di titian kecil itu juga membantu meningkatkan stimulus motorik kasar pada anak-anak kita. Anak melompat dengan kita pegangi dua tangannya. Nah, itu juga salah satu aktivitas membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak. Seperti itu. Mungkin ini saja contoh-contoh sederhananya, contoh-contoh videonya. Mungkin nanti ada video lanjutan yang kita bisa membahas khusus aktivitas apa saja sih yang bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar ini. Saya tutup videonya. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tambahan boleh di kolom komentar. Bye-bye.